wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada pembahasan hadis ke-24. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas berkaitan dengan hadis qudsi dan juga tentang kezaliman ya, kezaliman. Al-Qur'an yang hadis ke-23 yang sebelumnya. Nah, di sini pertemuan lalu berarti ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifar radhiyallahu taala anhu. Nah, kita bacakan sedikit. An Abi Dzarrin Al-Ghifar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala annahu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi wa ya hambaku inni haramtu zulma, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman ala nafsi di atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya juga mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi." Nah, kita bahas yang ini, kita sempurnakan. Nah, jadi ini berkaitan dengan kezaliman. Bahwa sungguhnya pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Padahal kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbuat apa. Tetapi ya meskipun demikian, karena buruknya yang namanya kezaliman, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak berbuat zalim kepada hambanya. Innallaha laisa bizallamin lil 'abid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya meskipun mithqala dzarrah. Meskipun itu hanya kezaliman yang kecil sekecil biji atom atau biji sawi. Nah, dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya mengharamkan kezaliman atas dirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman di antara kita sesama manusia ini. Nah, karena buruknya kezaliman itu. Ya, kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwasanya satu dosa antara kita dengan manusia itu lebih berbahaya daripada 70 dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa seperti itu? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya mabni alal musamahah, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ketika kita sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan tapi kalau manusia ya, kita mempunyai dosa kepada manusia, maka sesuatu ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuninya sebelum kita mendapatkan maaf ya dari orang yang kita zalimi itu. Nah, jadi kalau kita bertaubat itu ya, dimana kalau dosa kita adalah antara kita dengan Allah, maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah yaitu kita berhenti melakukan dosa itu. Yang kedua, kita menyesali dosa itu. Kemudian yang ketiga, kita bertekad dengan tekad yang kuat bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa itu kembali. Nah, ini 3 syarat ya supaya tobat kita diterima. Kalau dosa kita itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Meninggalkannya. Nah, yang kedua menyesali perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga apa tadi? Bertekad untuk tidak kembali dan mengulanginya lagi. Ini kalau dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mempunyai dosa dan kesalahan, kezaliman terhadap kita kepada sesama manusia, maka syarat untuk bertaubat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan 4 syarat. Nah, 3 syarat yang tadi, kemudian ditambah lagi 1 syarat tambahan, yaitu apa? Mendapatkan maaf daripada orang yang kita zalimi. Kalau kita menghina dia, kalau kita melakukan kesalahan kepada dia, maka kita harus mendapatkan maafnya supaya dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pernah mengambil barangnya, maka barang ini harus kita kembalikan. Kalau kita pernah mengambil haknya, hartanya, maka harta atau haknya ini harus dikembalikan. Nah, sampai ya kita menggabungkan 4 syarat ini, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, mendapatkan maafnya, maka nanti kita akan menunggu pengadilan akhirat.
dia akan berdiri di hadapan orang-orang yang akan menuntut kita dan akan meminta haknya atas hak-hak yang mereka yang pernah kita zalimi, hak-hak mereka yang pernah kita ambil tanpa alasan yang benar. Nah, maka ini sangat berbahaya. Maka ini sangat berbahaya karena manusia itu sulit untuk memaafkan. Maka janganlah kita beramal di permukaan bumi ini berapa tahun kita ini? Ada yang 20 tahun ya. Selama 20 tahun, ada yang nanti mungkin umurnya 40 tahun, ada yang umurnya 60 tahun. Jangan sampai kita beramal hanya untuk orang lain. Jangan sampai kita sholat, tapi pahala sholat kita untuk orang lain. Jangan sampai kita puasa, tapi puasa kita pahalanya untuk orang lain. Orang yang kita zalimi, orang yang kita gibahin, orang yang kita benci, orang yang kita hina, orang yang kita ambil haknya. Maka jangan sampai kita beramal soleh, capek-capek, siang dan malam kita sholat 5 waktu, kita ngaji, kita bermajelis ilmu, kita bersedekah, kita puasa di bulan suci Ramadan, kita mengeluarkan zakat, semuanya itu amalannya hanya kita serahkan dan berikan, kita transfer kepada orang-orang yang kita zalimi. Maka ini dikatakan jangan beramal untuk orang lain. Maka ada yang mengatakan sesuatu yang paling mengerikan yaitu ketika kita di padang mahsyar, ketika kita di hari pembalasan, ketika itu kita tidak mampu memberikan amalan kita kepada orang yang kita cintai, kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudari kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Malah justru kebaikan yang kita lakukan, kita malah justru memberikannya kepada orang yang kita benci selama di dunia. Karena kita benci orang itu, maka kita zalimi. Karena kita benci orang itu, maka kita gibahi. Maka kita hina dia. Nah, orang yang kita gibah, orang yang kita hina, orang yang kita benci selama di dunia ini, yang kita zalimi itulah yang akan mengambil pahala yang kita dari amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita di dunia. Nah, maka jangan sampai seperti itu. Nah, amalan kita diambil oleh orang yang kita benci, sedangkan amalan itu tidak mampu kita berikan kepada orang yang kita cintai. Nah, maka Al-Imam Syafi'i pernah berkata, bi'sazzat ila yaumil mi'ad al-udwanu bainal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dipersiapkan seorang hamba untuk menuju perjalanan akhirat adalah al-udwanu bainal ibad, yaitu permusuhan di antara seorang hamba ketika dia mempunyai musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah seburuk-buruk bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Jadi kalau ditanya apa sebaik-baik bekal, adalah bekal ketakwaan. Apa seburuk-buruk bekal? Adalah permusuhan, mempersiapkan musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dahulunya kita telah menzolimi dia. Karena dahulunya kita sering mengambil hak orang lain. Nah, bahkan sesungguhnya dikatakan siapa yang mengambil, man zalama shibron minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil yang dipekerjakan yang mengambil 1 jengkal tanah daripada orang, ini yang ngambil haknya orang ini. Bukan 1 hektar tapi 1 jengkal. Jadi batasnya itu dipindahkan 1 jengkal saja. Nah, maju 1 jengkal, lebih luas 1 jengkal, maka ini akan dikalungkan padanya di lehernya pada hari kiamat 7 lapis tanah. 7 lapis tanah akan dikalungkan menjadi kalungnya pada hari kiamat. Nah, kenapa? Karena dia mengambil 1 jengkal. Bagaimana lagi orang yang mengambil 1 hektar, 2 hektar dan seterusnya. Nah, maka az-zulmu zulumatun yaumal kiamat. Di sini juga dikatakan atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Tahu siapa orang yang bangkrut? Adalah orang yang datang dengan pahala salatnya. Orang yang datang dengan pahala puasanya. Orang yang datang dengan pahalanya, amal solehnya ketika dia di dunia. Dia mengumpulkan banyak sekali pahala menghadap Allah. Ya Allah, inilah pahala saya ya Allah. Nah, tetapi ketika di dunia qad syatama hadza. Dia telah menghina orang lain, dia telah mengambil hak orang lain, dia telah mencaci orang lain, dia telah menggibah orang lain. Akhirnya apa? Semua pahala yang dibawanya, pahala salatnya ini pindah kepada orang yang digibahi. Orang yang
dizolimi. Pahala puasanya pindah, pahala sholatnya pindah, pahala amalan-amalan solehnya, bacaan Qur'annya, majelis ilmunya, ya semuanya pindah kepada orang yang dizolimi. Inilah kebangkrutan yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu ketika kita hanya beramal untuk orang lain. Kita yang capek, ya, kita yang keluar keringat, ya, kita yang mengorbankan waktu kita untuk beribadah, beramal soleh, tahu-taunya ya semua amalannya diambil orang. Inilah orang yang paling merugi. Ketika itu amalannya sudah habis. Ini amalannya sudah habis. Tiba-tiba ternyata masih banyak. Ada teman-temannya, ada tetangganya, teman kerjanya, datang semua. Nah, saya belum mendapatkan hak saya ya Allah. Dulu dia pernah menghina saya. Dulu dia pernah menggibah saya. Dia dulu pernah membuka aib saya ya Allah. Nah, dia pernah menertawakan saya ya Allah. Nah, maka ketika ini, nah, apa yang diambil kalau sudah tidak mempunyai kebaikan? Maka tentunya orang-orang yang menuntut itu mempunyai dosa-dosa. Maka dosa mereka itu yang kita ambil. Nah, diambil oleh orang yang menzolimi. Itulah orang yang bangkrut. Awalnya dia membawa pahala yang banyak, tiba-tiba akhirnya ujung-ujungnya dia mendapatkan dosa yang begitu banyak. Akhir daripada apa? Akhir daripada akibat daripada kezaliman yang dia lakukan selama di dunia. Seorang wanita, yang dimana seorang wanita adalah wanita yang baik-baik, wanita ahli ibadah, dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, akan tetapi ya ternyata dia sering menzalimi tetangganya, dia sering menzalimi orang lain. Seorang lain tidak selamat daripada kejahatan lisannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la khairu fiha hiya finnar. Nah, tidak ada kebaikan dalam wanita itu, dalam diri seorang wanita itu, sungguhnya tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa? Padahal dia beribadah. Karena dia termasuk orang yang bangkrut tadi. Orang yang bangkrut. Nah, lidahnya yang digunakan untuk membaca Al-Quran, ya, untuk ngaji, untuk membaca bacaan zikir, untuk berdoa, tetapi lidah itu juga yang digunakan untuk mencaci, untuk menghina, untuk menggibah, untuk membuka aib orang lain. Nah, matanya yang dulunya digunakan untuk membaca kitab, membaca Al-Quran, untuk melihat hal-hal yang, mata itu juga yang digunakan untuk melihat dan menonton film-film yang tidak baik. Nah, telinga yang digunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, telinga itu juga yang digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan untuk mendengarkan gibahan orang lain. Nah, merasa nikmat ketika ada orang yang menceritakan gibahan orang lain. Bahkan dicari itu siaran-siaran gibah itu yang ada di televisi, dicari semua. Bagaimana kenapa bisa cerai, siapa pihak pelakornya, siapa pihak ketiganya, siapa, senang mendengarkan gibahan-gibahan, aib-aib orang lain. Nah, maka jangan sampai lidah ini untuk ngaji, tapi juga untuk mencaci maki orang lain. Mata kita untuk membaca Quran, tetapi mata ini juga yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dimurkai dan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merugi. Maka janganlah kumpulkan kebaikan-kebaikan kita fi kisin maskub, di mana di wadah yang bocor. Jangan kita menampung amalan soleh kita di wadah yang bocor. Kalau mau ambil air, jangan di wadah yang bocor. Karena kenapa? Karena kita akan rugi. Nah, kita tidak menampung apapun itu. Nah, kita ngambil, kita capek ngambil airnya, ternyata wadahnya bocor. Atau ternyata wadahnya kotor. Nah, kita minta air, tapi gelas kita nggak pernah dicuci, penuh dengan kotoran. Nah, kita minta makanan yang bersih, tapi wadah kita yang kotor, hati kita yang busuk. Nah, maka ilmu itu netral, nasihat itu netral. Ilmu yang netral ini tergantung dia masuk kemana. Kalau hati kita ini ibaratnya seperti apa? Wadah. Kalau wadahnya bersih, insya Allah airnya juga ikut bersih dan akan memberikan manfaat. Tapi kalau wadahnya itu kotor, kita tuangkan air yang bersih itu, maka air itu akan menjadi kotor. Nah, maka sama, ilmu itu seperti itu. Ilmu itu seperti itu. Nah,
Maka di sini kita berhati-hati dari kezaliman. Sekali lagi, hati-hati dengan kezaliman. 6. Jangan memperpanjang hisab kita. Kemudian poin yang kedua di sini dikatakan wa kullukum dhallun illa man hadaituhu. Setiap dari kalian adalah orang yang sesat, maksudnya tidak mendapatkan hidayah kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada asalnya kita terlahir tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, kecuali dengan petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa hudan, yaitu berupa Al-Quran, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita ketahui, hidayah ini terbagi menjadi dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad ini, ya, hidayatul irsyad ini untuk manusia. Ya. Kalau hidayatul taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi yang mampu memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hidayah apa? Hidayatut taufik. Nah, hidayah yang kedua, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Namanya hidayatul irsyad. Apa bedanya hidayatul taufik dan hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad itu adalah untuk para dai, untuk manusia, untuk para nabi. Nah, hidayatul irsyad itu kita memberikan petunjuk kepada orang lain bahwa ini halal, ini haram, ini kewajiban, ini ya, yang harus ditinggalkan, ini maksiat. Itu namanya hidayatul irsyad. Jadi kita mengarahkan, kita mengajarkan, kita mengajak, itu namanya hidayatul irsyad. Tetapi setelah kita memberikan hidayatul irsyad itu, ya, kembalikan kepada Allah. Dia mau menerima nasihat kita atau tidak. Jadi memberi nasihat itu namanya hidayah juga, memberikan hidayah. Jadi kita menasihati orang lain, mengajarkan ilmu, itu namanya memberikan hidayah. Tapi nama hidayahnya hidayatul irsyad. Nanti dia mau menerima, dia berubah, dia masuk Islam atau dia hijrah, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hidayatul taufik. Berarti dakwahnya itu, mengajak orang lain itu namanya hidayatul irsyad. Adapun dia mau menerima, dia mau berubah, ya, dia mau masuk Islam misalnya, kalau orang kafir, berarti itu namanya hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik milik Allah, hidayatul irsyad milik manusia. Jadi kita mengajak, yang menentukan dia menerima dan dia berubah atau tidak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah memahami ini, konsep dua hidayah ini, maka kewajiban kita sebagai manusia itu hanya mengajak. Nah, jangankan kita, Rasulullah SAW kewajibannya hanya mengajak. Nah, adapun yang memberikan perubahan, memberikan hidayatul taufik hanyalah Allah. Nah, wa ma'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tidak ada kewajiban bagi kamu kecuali hanya menyampaikan ilmu, menyampaikan agama Islam ini kepada orang-orang. Adapun dia mau menerima dan tidak, itu hanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah memahami ini, maka kita itu ketika ngajak orang, ketika kita menasihati orang, ya kita tidak usah melampaui batas kita sebagai seorang manusia. Batas kita itu hanya menasihati. Batas kita itu hanya mengajak orang lain untuk berubah. Adapun dia mau mendengarkan nasihat kita, dia mau berubah atau tidak, itu kita bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ya ikut campur dengan sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti ngajak. Setelah kita ngajak, ya sudah. Ngajak itu dengan dua cara itu, hidayatul irsyad itu. Nah, berusaha untuk mengajak itu tentunya dengan doa. Kita doakan, kemudian kita ajak dia untuk berubah. Nah, sebatas itu saja. Ya sama ketika seorang guru misalnya. Seorang guru mengajarkan muridnya itu ya sama seperti itu. Ya, kita mengajarkan, adapun nanti dia paham atau tidak paham, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha untuk memberikan penjelasan yang baik,
kemudian kita doakan supaya Allah mudahkan dia untuk memahami apa yang kita ajarkan, ya sudah selesai. Itu kewajiban kita sudah gugur di situ. Nah, kemudian hasilnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang memahami ini tidak akan kecewa itu. Yang pertama, tidak akan kecewa ketika dia ngajak. Oh, kok dia tidak mau dengar saya? Kok saya sudah nasihati dia tapi dia tidak berubah? Nah, orang yang seperti ini belum memahami ini. Belum memahami konsep hidayah itu. Orang yang sudah memahami ini, dia akan tenang itu. Ngajak, ya berusaha, didoakan, ngajak lagi, didoakan, ngajak lagi, didoakan. Belum berubah-ubah, ya dia tidak mau menerima nasihat kita, ya bukan urus saya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Dan kalau dia pun berubah, itu tidak menjadikan kita sombong gitu. Oh, itu karena saya itu dia dapat hidayah, ya, karena saya dia berubah, karena saya dia rajin sholat, karena saya dia pintar, karena saya itu ya iblis. Nah, jadi memahami konsep ini menyelamatkan kita dari rasa kecewa ketika orang itu tidak mau menerima, dan menyelamatkan kita dari sifat sombong ketika orang itu mau menerima nasihat kita. Ketika orang itu mau berubah, kita tidak sombong. Jadi selalunya kita itu biasa-biasa saja, selalu menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu konsepnya itu. Nah, bisa ini. Jadi tidak usah selalu merasa berjasa itu. Oh, karena saya. Kalau bukan saya kenapa Imam? Kalau bukan saya. Nah, biasanya kan orang seperti itu. Kalau bukan saya yang ketuain studio ini, ya sudah hancur studio ini. Katanya seperti itu. Kalau bukan saya itu tidak bagus itu. Nah, ini contoh saja ya, maksudnya hilangkan kata-kata saya itu. Kalau bukan saya yang kerja ini pasti berantakan. Tidak ada seperti itu. Kalau bukan saya. Nah, itu Qarun itu. Itu Qarun. Nah, Qarun itu yang mengatakan saya kaya ini ya karena ilmu saya itu. Nah, tidak boleh. Jadi kita kaya itu ya karena kehendak Allah, karena ketetapan Allah, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada tuh kehebatan kita. Nah, jadi kita jangan ujub. Itu namanya ujub. Apa itu ujub? Merasa apa itu? Merasa keren dengan amalannya itu. Ya, gacor gitu. Amalan saya itu bagus, amalan saya keren, amalan saya yang paling keren di sini misalnya. Saya adalah ya, kalau saya yang kerja pasti yang paling baik misalnya. Itu namanya ujub itu. Dan seperti itu tidak boleh. Itu pintu setan itu. Itu pintu setan. Itu berbangga ya, mengembalikan ya kelebihan-kelebihan prestasi-prestasi yang kita raih itu kepada diri kita sendiri. Itu namanya ujub. Yang seharusnya kita mengambilkan apa yang kita dapatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita tidak mendapatkan hidayah, maka kita ya dilahirkan dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, maka fastahduni kata Allah. Maka mintalah hidayah itu. Kalau sudah mendapatkan hidayah, maka mintalah ya supaya kita itu istiqomah di atas hidayah sampai ajal menjemput kita. Makanya ketika kita berdoa, doa yang paling pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah doa meminta apa? Doa meminta hidayah itu. Nah, yang kita minta setiap kita sholat itu. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk meminta hidayah. Bukan doa selamat dari neraka, bukan doa untuk masuk kepada surga Allah, bukan doa untuk agar supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi doa untuk meminta hidayah. Karena dengan hidayah inilah kita bisa masuk surga. Karena dengan hidayah inilah kita bisa selamat dari neraka. Karena dengan hidayah inilah kita bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hidayah ini kita bisa merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Tanpa hidayah ini kita tidak bakalan merasakan yang namanya kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Jadi kunci untuk merasakan ya, kebahagiaan itu adalah dengan hidayah. Inilah nikmat yang paling luar
Luar biasa. Ini nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, maka oleh karenanya dengan nikmat inilah, karena besarnya nikmat ini, maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta nikmat ini kepada untuk bapaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat hidayah itu kepada bapaknya. Ya. Nabi Nuh juga alaihissalam juga pernah meminta hidayah ini untuk anaknya. Juga meminta hidayah ini untuk istrinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan hidayah itu kepada anaknya dan kepada istrinya. Nabi Lut alaihissalam meminta hidayah untuk istrinya, juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah ya untuk pamannya yang sudah dianggap sebagai orang tuanya, ya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah itu kepada pamannya Abu Thalib. Nah, dan akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, kita semua yang ada di sini, kita belum meminta hidayah itu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, menakdirkan kita terlahir daripada rahim-rahim ibu-ibu yang beriman dan berislam. Akhirnya kita sudah mendapatkan nikmat hidayah. Oleh karenanya nikmat ini harus kita syukuri, harus kita jaga nikmat ini, ya, dengan apa? Dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu tetap istiqomah di atas hidayah ini sampai ajal menjemput kita. Ya, bahkan sekelas orang-orang soleh, para sahabat itu ya yang terus dipanjatkan adalah meminta hidayah dan meminta keistiqomahan di atas hidayah ini. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu ujung kita bagaimana. Ya. Seorang, ya, di zaman Nabi Musa ada yang bernama Bal'am itu. Bal'am ini, ya, Masya Allah, dikatakan ketika menafsirkan ayat berapa itu 175 di surah Al-A'raf, fansalakha minha itu. Malik bin Dinar mengatakan Bal'am ini adalah mujabud du'at. Nah, ketika dia berdoa indah syada'id, ketika mendapatkan masa genting itu, dia berdoa, maka doanya pasti dikabulkan itu. Jadi ketika dia mengangkat tangan, maka dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Akan tetapi pada akhirnya dia murtad itu, keluar daripada agama. Nah, hidayahnya lepas itu. Hidayahnya lepas. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bernama Rajal. Nah, dia diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk berdakwah, delegasi untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu itu. Akan tapi ujung-ujungnya juga murtad. Nah, kemudian ada juga yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini, ya, seorang sahabat, dahulunya adalah seorang sahabat yang mulia. Nah, Ubaidillah bin Jahsy. Nah, Ubaidillah bin Jahsy yang dimana ketika hijrah Mekah dia juga ikut, ketika hijrah ke Habasyah juga dia ikut. Ya, para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Habasyah itu Ethiopia, maka dia juga ikut untuk menyelamatkan agamanya. Akan tetapi ya ternyata di Habasyah itu dia keluar daripada agama Islam dan dia akhirnya murtad itu. Ya, karena dia kecanduan khamar. Ya, padahal dia adalah seorang sahabat Nabi, akan tapi akhirnya adalah mati dalam keadaan kafir itu. Nah, kemudian dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, seorang muazzin. Nah, siapa itu muazzin? Ahli ibadah. Muazzin itu orang yang biasanya paling awal menuju masjid itu. Nah, bertahun-tahun dia sudah menjadi seorang muazzin. Artinya apa? Sholatnya tidak pernah ketinggalan. Jangankan sholat, takbiratul ihramnya tidak ketinggalan itu. Karena dia selalu datang sebelum sholat dimulai. Nah, dia yang memanggil orang untuk sholat. Ya, seorang muazin ini, ya, di zaman dahulu itu ketika muazin ingin mengumandangkan azan, maka dia naik ke atas tempat yang tinggi agar supaya suaranya itu kedengaran. Nah, ketika naik ke atas tempat yang tinggi, dia menoleh ke bawah. Ternyata di bawah itu ada wanita yang cantik gitu. Ada wanita yang cantik. Akhirnya dia terfitnah, akhirnya dia turun. Ya, dari menara itu turun ke bawah untuk menemui wanita yang cantik itu. Nah, kemudian dia mengutarakan apa yang dia rasa, bahwa dia mencintai wanita itu. Nah, wanita itu mengatakan, saya tidak bisa menerima engkau. Ya, kenapa? Ya karena saya seorang Nasrani dan kamu adalah seorang Muslim. Terus bagaimana supaya kamu bisa menerima saya? Ya katanya, ya kamu harus masuk ke agama Nasrani.
Nah, akhirnya dia karena saking cintanya seperti itu terfitnah, terkena fitnah wanita, akhirnya dia keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Nasrani hanya karena seorang wanita. Ya, ini menunjukkan besarnya fitnah wanita ya. Besarnya fitnah wanita. Ya, kelemahan laki-laki itu ya di wanita itu sebenarnya. Kelemahan wanita itu ya di mana? Di dompet. Ya, di Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya dia pun keluar dari agama Islam, kemudian murtad, dan akhirnya menikah dengan wanita yang tadi. Nah, di hari pertama dia menikah, dia naik ke atas atap, ya belum sempat ya, berhubungan suami istri, tiba-tiba jatuh dari atap dan meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, mati dalam keadaan kafir. Artinya apa? Inilah yang dikatakan oleh ya, Rasulullah SAW yang pernah kita bahas bahwasanya ada seorang inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Nah, sampai tidak ada antara dia dengan surga itu kecuali zira saja. Ya, kecuali sejengkal. Artinya apa? Satu kebaikan ya dia sudah masuk surga itu. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Akan tetapi takdirnya tidak seperti itu. Takdirnya adalah dia adalah termasuk penghuni neraka, kemudian dia memasuki neraka karena dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya. Dan begitu pula dengan sebaliknya itu. Ya, sebaliknya ada juga ya Suraim, ya, kalau tidak salah siapa itu. Ya, seorang yang sangat memusuhi agama Islam. Sangat memusuhi agama Islam di awal-awal. Nah, ketika perang Uhud, ya, dia itu datang menghadap kepada Nabi dan mengutarakan ingin masuk ke dalam agama Islam. Dia bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, dia bertanya, apakah sudah waktunya sholat? Ya belum waktunya sholat. Apa yang saya lakukan? Kemudian pada waktu itu ternyata waktu untuk berperang, berjihad. Akhirnya dia ikut berperang itu. Berperang, kemudian gugur di medan tempur itu. Akhirnya apa? Dikatakan bahwa inilah orang yang tidak pernah menempelkan keningnya ke lantai untuk bersujud kepada Allah, tidak pernah sholat meskipun satu sholat, tetapi dia merupakan ahli surga. Artinya apa? Ya, hidupnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Islam. Ya, belum 24 jam dia masuk Islam, dia sudah meninggal dunia. Artinya apa? Amalan Islamnya itu berapa jam saja, tidak sampai sehari. Tapi dia termasuk penghuni surga karena dia ditutup Allah dengan amalan penghuni surga. Maka sekali lagi jangan kita merasa aman dan kita merasa aman nanti saya masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Jangan kita merasa aman bahwa nantinya kita akan husnul khotimah. Tidak boleh seperti itu. Maka karena kita tidak merasa aman, maka setiap hari kita harus meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ya istiqomah di dalam nikmat hidayah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian ketika kita membaca doa kunut, yang paling pertama adalah Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berikanlah kami hidayah. Nah, at'amtuhu, semua dari kalian adalah orang yang lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kalian lapar, mintalah makanan kepada Allah. Fastat'imuni, na'am, ut'imkum. Mintalah makanan, maka Allah akan berikan makanan itu. Maka ya di sini ada hadis liyas ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syas'a na'lihi idan qata'a. Ya, wahai ya di antara kalian hendaklah kalian itu ketika dia meminta hajatnya kepada membutuhkan sesuatu, maka mintakanlah semua hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya ketika sendal kita itu putus. Jadi sendal kita putus yang kita adukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ban motor kita bocor, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, lihatlah air yang kita minum setiap hari ini. Nah, Allah nanya kita ini dalam Al-Qur'an, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Siapakah yang menurunkan air ini dari langit? Apakah kalian atau Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya Allah yang menurunkan air ini sehingga ini menjadi minuman kita. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
Kata Allah, kalau kami berkehendak, kami akan jadikan air ini menjadi asin. Ya. Kalau asin, kira-kira kita minum apa ini? Seperti minum air laut. Apakah Allah mampu menjadikan air ini menjadi asin? Ya mampu. Artinya apa? Dari mana kita minum ini? Ya dari Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang menjadikan air ini tidak asin. Kemudian juga dikatakan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Wahai manusia, lihatlah apa yang kalian makan itu. Anna sababnal ma'a sabba. Nah, kamilah yang menurunkan air hujan dari langit. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami pula lah yang menjadikan biji-biji yang dimasukkan ke dalam tanah itu, dialah yang mampu membelah tanah itu. Jadi biji yang dimasukkan ke dalam tanah, akhirnya biji itulah yang mampu membelah tanah. Dari mana? Dari air yang turun dari langit itu, yang diturunkan Allah. Kemudian biji itu membelah tanah. Akhirnya tumbuhlah, keluarlah buah, keluarlah sayur, dan seterusnya. Yang kita makan setiap hari itu. Nah, makan buah, makan sayur. Nah, semua itu dari Allah. Fa'ambatsna fiha habba. Kemudian kami yang menumbuhkan buah-buahan itu. Nah, maka apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Garam habis, mintanya kepada siapa? Ya minta sama Allah. Ya, ini harus dilatih sebenarnya. Nah, semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Setelah itu baru kita pergi ke warung itu. Nah, gasnya habis, minta sama Allah, enggak apa-apa. Ya Allah, gasnya habis. Nah, baru kita pergi ke warung cari. Ya, karena kalau meskipun kita pergi ke warung, kalau di warung tidak ada, ya sama aja kan. Ya enggak bisa gitu. Nah. Kemudian ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, sungguhnya setiap hari, di siang hari, di malam hari, kalian tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Setiap hari kalian berdosa itu, kata Allah. Nah, maka datanglah kepadaku, maka saya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi berdosa itu ya bukan aib. Dosa itu adalah tabiat manusia. Yang aib itu ketika orang itu tidak mengakui dosanya dan dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masalah. Karena mau tidak mau setiap hari pasti kita melakukan dosa. Nah, ada yang tidak melakukan dosa ini? Nah, jangankan setiap hari, dalam ibadah saja kita melakukan dosa. Dalam sholat saja kita ingatnya bukan Allah, ya kan? Dalam sholat saja ingatnya bukan. Dalam sholat aja kita ingatnya siapa? Rakaat. Nah. Yang membedakan kita dengan iblis apa kira-kira? Yang membedakan Nabi Adam dan iblis apa? Yang membedakan Nabi Adam dan iblis ini apa? Asalnya, ya benar. Kemudian yang kedua, ini iblis ini dikeluarkan dari surga karena apa? Karena dosanya apa? Disuruh sujud, tidak mau sujud. Karena merasa dia lebih baik, lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena apa? Nah, karena melanggar perintah Allah. Apa perintah Allah? La taqraba hadhis syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini. Nah, hadhis syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini. Ini pohon terlarang ini. Nah, kemudian dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Jadilah kita semua. Nah, jadi itu asalnya kita hidup di bumi itu. Nah, karena apa? Karena pelanggarannya Nabi Adam. Berarti kalau kita lihat persamaannya apa ini? Sama-sama melanggar kan? Sama-sama berbuat dosa. Iblis berdosa karena disuruh sujud, tidak mau sujud. Adam berdosa karena dilarang untuk mendekati pohon, tapi dia mendekati pohon itu. Berarti
Ya 11, 12 kan? 11, 12. Berarti ini persamanya, sama-sama berdosa ini. Tapi kok iblis ini di neraka, Adam ini di surga. Nah, ini yang kita tanyakan tadi, apa perbedaannya? Kok bisa? Padahal tadi awalnya sama-sama dosa. Bedanya di mana? Karena iblis setelah dia melakukan kesalahan, dia tidak bertaubat. Dan dia tidak merasa salah. Kenapa? Ya saya tidak salah, saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, apa yang dikatakan setelah dia melanggar perintah Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jadi dia mengakui, ya ini kesalahan kami. Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, engkau tidak mengasihi kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Artinya apa? Ya dia mengakui kesalahannya. Berarti disinilah perbedaan. Nah, ketika ada orang, manusia yang sudah berbuat dosa, tapi dia tidak mau kembali kepada Allah, berarti dia akan berjalan di atas jalannya iblis, akan menuju neraka. Tapi setelah dia melanggar perintah Allah, berbuat dosa, melakukan maksiat, nah, kemudian dia kembali kepada Allah bertaubat, maka dia seperti berjalan di jalannya Nabi Adam alaihissalam untuk menuju surga. Jadi kita ini setiap hari hanya diberikan pilihan, mau kembali atau tidak, mau berjalan di atas jalannya iblis atau mau berjalan di atas jalannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sudah. Nah, kemudian setelah itu dikatakan, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatamfauni. Ya ibadi lam tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatamfauni. Wahai hambaku, engkau tidak akan memberikan mudarat atau manfaat kepadaku. Nah, kemudian di sini dikatakan, kita sempurnakan aja. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Jadi ya, meskipun ya kita ini semua orangnya beriman seperti Nabi Muhammad semua, setiap hari semua orang ini ya beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan merasa berjasa dengan amalan kita. Nah, Allah tidak butuh amalan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita. Nah, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi syukur kita, ibadah kita, salat kita, ngajinya kita itu bukan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Nah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin mana qasadalika fi mulki syai'an. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Kalau semua orang ini seperti Fir'aun, mengaku Tuhan semuanya misalnya, durhaka semua, tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sama sekali tidak mengurangi sedikit pun ya daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ibadah kita tidak menambah keagungan Allah, maksiat kita tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar. Semua dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat, kemudian mereka semua meminta hajatnya. Ya satu orang mungkin hajatnya 10, mungkin hajatnya 20. Mungkin ada yang sampai ratusan hajatnya, mau ini mau itu. Semuanya meminta hajatnya. Ya Allah, saya mau rumah, ya Allah saya mau mobil, saya mau nikah, saya mau anak, saya mau ya makanan yang lezat, minuman yang lezat dan semuanya. Semuanya diminta itu. Semua manusia, berapa jumlah manusia? Semua minta hajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua hajat itu, maka itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diberikan Allah tidak mengurangi sedikit pun daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Sungguhnya itu hanyalah amalan-amalan kalian. Aku hitung untuk kalian kemudian aku balas. Siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain itu janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya apa? Amalan itu akan kembali kepada kita. Siapa yang mendapatkan amalannya adalah amalan yang soleh, maka Allah akan ganjar dengan surga. Siapa yang mendapatkan amalannya amalan yang buruk, maka dia adalah penghuni diganjar dengan neraka. Maka dia tidak boleh menyalahkan orang lain atau siapapun itu kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, alhamdulillah sudah selesai ini. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulannya Allah itu maha agung. Maha agung. Nah, maha adil juga. Maha adil. Tidak akan menzalimi hambanya. Dan keagungan Allah tidak akan berkurang. Yang paling penting itu yang terakhir tadi, bahwasanya ya, ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada diri kita, sama seperti ketika kita menanam. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Kita mau panen anggur, tapi kita nanamnya rumput. Bisa atau tidak? Ya enggak bisa gitu. Nah, kita mau panennya durian, tapi tanamnya jagung. Ya enggak bisa juga gitu. Nah, berarti apa yang kita tanam, itu yang kita panen sama. Nah, kalau kita mau memanen amalan-amalan yang baik, maka yang harus kita tanam adalah amalan-amalan yang baik. Kalau kita mau panennya di surga, berarti tanaman ahli surga itu apa? Amalan yang baik. Nah, tapi kalau yang kita tanam amalan-amalan penghuni neraka, berarti panennya di neraka. Jadi jangan berharap ketika kita menanam rumput akan memanen padi. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Nah, mungkin cukup sekian. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.